Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Kami akan mengadakan Minggu Penyerahan Anak pada hari Minggu tanggal 26 Januari di dalam ibadah. Jika Anda ingin mendedikasikan anak Anda kepada Tuhan, scan kode QR ini dan mendaftar sebelum 22 Januari. Apakah Anda seorang introvert yang ingin melayani? ICA Media mungkin cocok untuk Anda. Kami mencari volunteer untuk membantu di tim lighting, pengoperasian slide, dan service director untuk ibadah hari Minggu. Klik QR berikut dan daftar hari ini juga. ICA sedang membuka lowongan untuk full-time office admin. Jam kerjanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, hari Senin sampai Jumat. Bagi Anda yang berminat, silakan email CV Anda ke hrd@icasby.com. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saya Antoni Nadi, adalah anggota dari tim pengkhotbah di ICA Surabaya. Senang sekali bisa berjumpa kembali di Ibadah Bahasa Indonesia online. Dan kita berada di dalam seri Jalan Kebijaksanaan dan topik kita pada pagi hari ini adalah berbicara mengenai kerendahan hati. Dan saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi sebab oleh kasih karunia-Mu kami bisa bersama-sama beribadah pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan hidup kami dan untuk kami dapat memuliakan nama-Mu, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Untuk itu Tuhan, Kau lembutkan hati setiap kami agar dapat menerima firman-Mu dan menyimpannya dalam hati kami. Dan kami percaya bahwa Kau yang akan memberikan pertumbuhan, yang memberikan hal yang baik di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Bahwa firman-Mu yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan itu akan menjadi memberkati kami dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih, berbicaralah kepada setiap kami, jangan ada satupun yang Kau lewatkan. Dan semuanya ini adalah karena Putra-Mu Kristus Yesus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Amin. Saudara, kita saat ini hidup di era yang tidak bisa lepas dari sosial media yang ada di HP kita. Apakah itu di WhatsApp, apakah itu di Instagram, apakah itu di TikTok atau Facebook. Setiap hari kita tidak pernah lepas untuk bisa melihat, untuk mengupdate status atau apapun yang kita lakukan di sosial media itu. Dan bila saudara perhatikan, ada begitu banyak orang atau mungkin kita ini salah satunya yang gemar posting atau menampilkan mengenai makanan apa yang kita makan saat itu. Kita foto, kita posting, kita berada di restoran yang mana, tempat makan yang apa. Atau mungkin saat kita berliburan, kita berada di tempat yang mana, kita naik kendaraan apa, apakah pesawat, apakah kereta dan sebagainya. Atau kita nginep di hotel apa, ya, atau kita foto bersama dengan orang-orang yang menurut kita penting, kemudian kita posting, kita upload di sosial media kita. Tujuannya adalah agar orang yang melihat postingan kita akan mengatakan, wow, luar biasa, hebat.
Dan menikmati itu, menikmati like dan komen yang ada, yang memuji postingan itu adalah salah satu bentuk kesombongan. Atau kesombongan yang lain adalah kita juga sering mendengar dalam sebuah percakapan yang mengatakan, aku saja tidak bisa, apalagi dia. Atau yang juga mengatakan, aku saja yang berpengalaman sekian tahun, gagal, apalagi dia yang masih muda, yang masih bau kencur, dan sebagainya. Perkataan ini adalah menunjukkan kesombongan karena menganggap dirinya lebih hebat dibandingkan orang lain. Nah, pagi hari ini kita belajar mengenai satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen, sebuah jalan kebijaksanaan yang memang Tuhan Yesus sendiri yang meminta, Tuhan Yesus sendiri yang juga mengatakan untuk kita semua sebagai orang percaya harus melaluinya, yaitu jalan kerendahan hati. Namun kita akan melihat yang pertama mengenai kesombongan adalah lawan daripada kerendahan hati. Kesombongan itu adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tidak perlu orang untuk belajar terlebih dahulu untuk menjadi sombong. Itu sudah ada di dalam diri setiap manusia, di dalam kedagingan manusia. Baik itu adalah orang yang tua, orang yang muda, orang yang kaya, orang miskin, orang yang pendidikannya tinggi atau pendidikannya rendah. Semuanya memiliki kesombongan dengan tingkat yang berbeda-beda dalam pada area yang berbeda-beda. Orang yang kaya cenderung biasanya mereka memamerkan harta kekayaannya. Apa yang ia punya, rumahnya, mobilnya, apapun itu mereka pamerkan. Itu yang istilahnya sekarang kita kenal dengan flexing. Kalau orang yang biasanya lebih tua atau orang yang miskin, mereka tidak bisa memamerkan hartanya. Biasanya mereka memamerkan, menyombongkan mengenai pengalamannya. Apa yang mereka telah lakukan sebelum-sebelumnya, itulah yang mereka banggakan, itulah yang mereka sombongkan. Orang muda biasanya mereka memamerkan kekuatannya. Orang yang pendidikannya tinggi biasanya menyombongkan kepintarannya. Orang yang memiliki kedudukan yang tinggi biasanya menyombongkan pengaruhnya, kenal sana, kenal sini, pejabat sana, pejabat ini. Semuanya itu adalah menunjukkan kesombongan. Bahkan juga orang-orang, mohon maaf, ibu-ibu yang suka akan kecantikan, mereka akan seringkali menampilkan wajahnya di sosial media, menunjukkan kecantikannya dan sebagainya. Itu secara tidak langsung adalah sebuah kesombongan yang dapat kita temui sehari-hari. Baik dari orang lain maupun diri kita sendiri. Nah, pengaruh negatif dari kesombongan ini adalah dapat menimbulkan konflik. Orang akan tidak suka terhadap orang yang sombong. Ya, dan itu akan mudah sekali orang akan mengalami pertengkaran. Dan juga orang yang sombong itu akan membuat orang lain menjauh. Tadi saya katakan tidak ada orang yang suka dengan orang yang sombong. Mereka akan menjauhi orang yang sombong itu. Sedangkan sebaliknya, kerendahan hati itu adalah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Bukan nature dari manusia. Itu adalah perlu usaha dan perubahan hati. Yang dimana itu adalah perubahan yang dilakukan dari Roh Kudus. Nah, kita sekarang akan membahas bagaimana pentingnya kerendahan hati dalam kehidupan seorang Kristen. Di Amsal 3 ayat 34 dikatakan seperti ini. Apabila ia, yaitu Tuhan, menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Ada perbedaan perlakuan dari Tuhan terhadap orang pencemooh. Pencemooh itu adalah orang yang sombong, yang tidak peduli terhadap Allah, dan yang juga tidak peduli terhadap firman-Nya. Perbedaan perlakuan Tuhan terhadap pencemooh, yaitu Tuhan juga akan mencemooh. Artinya Tuhan tidak akan menganggap orang itu.
Ya, tidak ada seorang pun yang juga kepingin tidak dianggap oleh Allah. Karena itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Tetapi perlakuan Allah terhadap orang yang rendah hati adalah dikatakan orang yang rendah hati dikasihaninya. Yang orang yang rendah hati adalah Allah melimpahkan belas kasih-Nya kepada orang yang rendah hati itu. Jadi di sini jelas perlakuan Allah terhadap orang yang sombong dan juga terhadap orang yang rendah hati. Dan tentunya kita akan sebagai orang percaya, tentunya kita akan belajar bagaimana menjadi orang yang rendah hati agar dikasihi oleh Allah. Kalau gitu apa sih kerendahan hati itu? Kerendahan hati itu adalah tidak mengandalkan diri sendiri, melainkan mengandalkan Tuhan. Saya ulangi, kerendahan hati itu adalah tidak mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan harta, tidak mengandalkan kedudukan, tidak mengandalkan kepintaran. Semuanya tidak dia mengandalkan diri sendiri, melainkan hanya mengandalkan Tuhan. Meskipun dia mampu untuk melakukannya sendiri, namun memilih hanya untuk mengandalkan Tuhan saja. Itu adalah kerendahan hati. Dengan kesadaran bahwa Tuhanlah yang berdaulat dan yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Serta menyadari bahwa diri sendiri itu penuh keterbatasan dan kelemahan. Tidak ada manusia yang super. Kalau ada orang yang menganggap dirinya itu super, artinya dia ini adalah orang yang sombong. Justru sebaliknya, orang yang rendah hati menyadari akan kelemahan dan keterbatasan dirinya sendiri. Kesombongan adalah mengandalkan diri sepenuhnya dengan meninggalkan Tuhan. Nah, di sini kita akan melihat bahwa kerendahan hati, rendah hati itu berbeda dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu adalah menganggap dirinya sendiri, itu katakan aku ini adalah orang yang tidak berguna. Aku ini orang yang sampah, orang yang tidak layak. Kalau orang yang mengatakan bahwa dirinya itu tidak berguna, orang yang sampah, orang yang tidak layak, itu adalah rendah diri, bukan rendah hati. Sebab Allah memandang berbeda. Allah menganggap semua ciptaannya itu adalah ciptaan yang sangat berharga. Sehingga orang yang memandang sebaliknya dengan apa yang Allah pandang, itu adalah orang yang rendah diri dan Allah tidak menyukaikan hal itu. Gitu ya. Sedangkan rendah hati adalah orang yang menganggap dirinya tidak lebih baik dibanding orang lain. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ini sebuah hal yang tidak mudah untuk orang dapat mengakui kesalahan dan meminta maaf. Diperlukan kerendahan hati. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang mengutamakan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Nah, Alkitab mencatat ada hamba-hambanya yang rendah hati. Saya hanya memberikan contoh 2 orang saja. Yaitu yang pertama adalah Musa. Di Bilangan 12 ayat yang ketiga dikatakan begini. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Dikatakan Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di antara seluruh manusia yang ada pada zamannya saat itu. Nah, kata lemah lembut ini dalam bahasa aslinya bermakna rendah hati. Karakter utama inilah yaitu rendah hati yang membuatnya mampu memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk dengan penuh kesabaran, mampu menahan diri dan bersikap lemah lembut pada saat yang tepat. Kalau saudara baca dalam kitab Keluaran bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Bangsa yang melihat setiap harinya mujizat Allah.
yang begitu hebat, yang begitu besar. Namun mereka ini masih keras kepala, masih tegar tengkuk. Dan Musa adalah pemimpin yang lemah lembut, pemimpin yang rendah hati. Yang senantiasa dia memikirkan kepentingan bangsanya. Meskipun bangsa ini berulang kali menyakiti hati Allah, tetapi Musa tetap menjadi perantara yang lemah lembut dan rendah hati kepada bapaknya. Ini adalah contoh daripada seorang Musa yang rendah hati. Contoh yang kedua adalah Rasul Paulus. Dalam surat-suratnya kepada jemaat-jemaat yang ada, yang Paulus rintis sebelumnya, dikatakan bahwa seringkali ia menganggap dirinya sebagai yang paling hina dari semua rasul dan yang paling berdosa. Dikatakan di 1 Timotius 1 ayat 15, dikatakan seperti ini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Rasul Paulus mengatakan karena dia melihat masa lalunya begitu dia adalah seorang penganiaya orang-orang percaya sebelum ia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi dan dia diubahkan. Dia mengatakan, aku adalah orang yang paling berdosa. Tidak mudah untuk mengatakan hal itu. Meskipun ia berada di dalam posisi yang sangat tinggi, yang sangat besar sebagai seorang rasul. Yang membawa kegerakan, yang membawa perubahan, yang membawa Injil yang bisa mengubah hidup banyak orang melalui jemaat-jemaat yang dilayaninya. Namun ia mengatakan, aku adalah orang yang paling berdosa. Orang yang biasanya sudah di dalam posisi yang tinggi, biasanya dia tidak akan mau untuk melihat ke bawah. Untuk melihat dirinya sendiri, kekurangannya dan kelemahannya. Biasanya mereka yang hanya melihat adalah apa yang dia banggakan karena dia telah mencapai posisi tersebut. Namun Rasul Paulus berbeda. Dan itu adalah sebuah kerendahan hati. Selanjutnya, mengapa kerendahan hati itu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Yang pertama adalah kerendahan hati itu seperti Allah Bapa dan Tuhan Yesus sendiri. Artinya bahwa Allah Bapa dan Tuhan Yesus sendiri adalah pribadi yang sangat rendah hati. Dikatakan di dalam Mazmur 113 ayat yang ke-5 dan ke-6 dikatakan seperti ini. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Allah adalah pencipta, dia adalah yang berdaulat dan yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Karena dia adalah pencipta. Tapi dikatakan dia merendahkan diri. Artinya dia peduli terhadap ciptaannya. Ia melihat ke langit dan ke bumi. Ia melihat apa yang telah diciptakannya. Ia melihat saudara dan saya. Adalah menunjukkan bahwa pribadi yang sangat berkuasa. Pribadi yang sangat berdaulat. Tapi ia mau peduli terhadap kita semua. Itu adalah sebuah ekspresi, sebuah tindakan, sebuah karakter yang menunjukkan kerendahan hati. Dan Tuhan Yesus sendiri selama dia berada di bumi mengatakan seperti ini dalam Yohanes pasal yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan Yesus berbicara kepada para muridnya. Murid, kamu menganggap aku selama ini adalah guru, rabi
yang mengajari kamu tentang kebenaran. Dan kamu juga menganggap aku sebagai Tuhan. Namun hari ini aku yang adalah Tuhan. Dia membalik urutannya dari guru ke Tuhan menjadi Tuhan dan gurumu. Aku memberikan sebuah teladan, sebuah contoh untuk membasuh kakimu. Aku adalah Tuhan, Mesias yang dijanjikan. Aku turun ke dunia ini, aku mau untuk membasuh kakimu. Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan, sebuah contoh tentang kerendahan hati. Tuhan Yesus tidak pernah hanya teori saja, ngomong saja, memberikan perintah saja tanpa melakukannya terlebih dahulu. Justru Tuhan Yesus seringkali dan dia selalu memberikan contoh, teladan, baru kemudian dia meminta para muridnya untuk melakukannya. Dan dia memberikan contoh bahwa dia adalah Tuhan. Dan juga dia adalah guru bagi para muridnya. Ia membasuh kaki para murid. Membasuh kaki pada zaman itu adalah pekerjaan hamba yang paling rendah levelnya. Pada zaman itu terdapat beberapa tingkatan mengenai status daripada hamba. Yang paling rendah adalah hamba yang mencuci kaki tuannya. Tuhan Yesus mengambil posisi dia sebagai hamba yang paling rendah, dia mencuci kaki orang yang dia anggap lebih penting dari dirinya. Orang yang dia kasihi, orang yang ia rela memberikan nyawanya. Itu adalah bukti mengenai bahwa Allah Bapa dan Tuhan Yesus pun memiliki kerendahan hati. Hal penting yang kedua kenapa kita harus memiliki kerendahan hati adalah orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang diperhatikan, orang yang didengar, dan orang yang ditinggikan oleh Allah. Di dalam kisah perumpamaan di dalam Lukas 18, Tuhan Yesus mengatakan ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang seorang lagi adalah pemungut cukai. Pemungut cukai ketika ia berdoa, dia mengucap syukur karena dia merasa dirinya ini lebih baik dibanding orang lain. Khususnya terhadap orang pemungut cukai ini. Orang Farisi ini menganggap bahwa dia layak untuk mendapatkan segala sesuatu yang baik dari Tuhan karena ia rajin untuk mengadakan perpuluhan, ia rajin untuk perbuatannya itu dia tidak melakukan dosa, gitu ya. Ia membanggakan dirinya di hadapan Allah, menyombongkan apa yang telah ia lakukan dengan ia memandang rendah orang lain. Tetapi dikatakan bahwa pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani mengada kepada Allah di langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Dua orang yang berbeda berdoa di tempat yang sama, ditujukan kepada Allah yang sama. Tetapi respon Tuhan yang berbeda. Tuhan Yesus mengatakan begini, "Aku berkata kepadamu," di ayat 14. "Orang ini pulang ke rumahnya," yaitu pemungut cukai ini, "sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu," yaitu orang Farisi itu, "tidak. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan." Jadi orang yang rendah hati itu adalah orang yang diperhatikan, orang yang didengar, dan orang yang ditinggikan oleh Allah. Selanjutnya, orang yang rendah hati itu adalah orang yang terbesar dalam kerajaan surga. Dalam Matius 18 ayat 4 dikatakan begini. "Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Tidak ada jalan lain untuk menjadi yang terbesar selain dia harus berada di bawah, merendahkan diri terlebih dahulu. Menganggap orang lain lebih penting. Itu adalah sebuah jalan yang Tuhan sendiri katakan untuk bisa menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga.
Dan kita sekarang melihat mengenai hambatan-hambatan untuk memiliki kerendahan hati. Tadi di awal saya katakan bahwa untuk menjadi sombong itu sangat mudah. Tidak perlu orang ikut kursus atau belajar atau ikut kelas apapun untuk menjadi orang yang sombong. Semuanya memiliki potensi dan melakukan menjadi orang yang sombong. Tetapi untuk memiliki kerendahan hati adalah sesuatu hal yang perlu harus diupayakan dengan melalui diri sendiri dan juga pertolongan daripada Roh Kudus. Hambatannya untuk memiliki kerendahan hati adalah keinginan untuk diakui dan takut akan ditolak oleh orang lain. Kebutuhan dasar manusia adalah untuk dihargai dan diterima. Itu ada di dalam setiap manusia, siapapun itu. Apapun statusnya, apapun kedudukannya, setiap orang kepingin dihargai dan kepingin untuk diterima. Dan saat kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, maka kesombongan itu akan muncul. Saya akan menceritakan pengalaman pribadi beberapa waktu yang lalu, tidak lama. Pada waktu itu pada hari Sabtu, saya dan istri serta bersama beberapa teman itu janjian untuk makan malam untuk di sebuah tempat makan yang baru buka dan cukup populer. Kami belum pernah mencoba, makanya kami ke sana. Dan saya sama istri datang terlebih dahulu ke tempat itu dibanding teman-teman yang lain. Pada saat itu jam 6 sore. Pada waktu kami datang, di restoran itu, rumah makan itu, ada beberapa meja bundar yang masih kosong. Dan saya ditanya, disambut dan ditanya, berapa orang Pak? Saya bilang, oh kami 7 orang. Aduh maaf Pak, mejanya sudah direservasi. Tidak bisa Pak kalau untuk 7 orang. Gitu. Kalau Bapak mau, Bapak makan nanti sampai jam 7 harus selesai. Karena nanti ada orang lain yang datang. Nah, tentu saja saya mengatakan, tidak bisa. Kita sudah janjian teman-teman saya akan datang pada saat ini, sebentar lagi akan datang. Kita tidak mungkin kita makan buru-buru jam 7 kita harus selesai. Tidak bisa Pak, tempatnya sudah penuh. Saya tetap ngotot untuk tetap bisa memakai meja itu. Akhirnya waitress itu mengatakan, Pak, kalau Bapak mau di lantai 2 itu ada. Tapi sampai jam 8 Pak, nanti setelah itu Bapak harus gantian dengan orang lain. Dan saya karena sudah merasa ditolak, saya tetap ngotot, saya tidak mau ke lantai 2, saya tetap ngotot untuk minta di lantai 1. Gitu ya. Dan saya terus berargumen, karena saya merasa saya sudah datang, saya mau makan, saya bayar, harusnya saya dilayani. Setelah cukup lama, ya tidak cukup lama, setelah beberapa menit akhirnya saya diberizinkan untuk makan di meja yang kosong itu. Nah di sini juga menunjukkan bahwa menyadari bahwa kengototan saya waktu itu adalah karena kesombongan saya. Saya sombong karena saya merasa ditolak dan rasa tidak diterima. Saya merasa saya punya uang untuk bayar makanan itu. Maka seharusnya saya diterima dengan baik dan tidak ditolak. Dan saya menyadari bahwa disitulah saya gagal untuk menjadi orang yang rendah hati. Dan kerendahan hati itu membawa dampak positif. Ya, yang pertama adalah meningkatkan hubungan dengan Tuhan dan orang lain. Tadi saya katakan orang yang rendah hati itu disukai oleh Tuhan dan juga disukai oleh orang lain. Yang kedua, orang yang rendah hati itu membawa dampak positif, yaitu mengurangi konflik dengan orang lain. Orang lain akan suka dengan kita. Yang ketiga, meningkatkan kesabaran dan kebijaksanaan. Dan yang keempat, membuka pintu kesempatan dan berkat. Tuhan suka terhadap orang yang rendah hati, maka Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat-Nya. Dan juga
orang lain pun juga akan memberikan kesempatan kepada kita karena dia suka akan kita. Karena kerendahan hati. Nah, kalau begitu apa yang harus dilakukan untuk bisa menumbuhkan kerendahan hati? Yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan untuk kerendahan hati. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta kerendahan hati, maka Tuhan akan memberikan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang di mana kita diuji agar kita tetap rendah hati. Bukan kita berdoa minta Tuhan beri aku kerendahan hati langsung instan hati kita berubah menjadi lemah lembut seperti Musa. Kemudian kita bisa mengendalikan diri, kemudian kita tidak menjadi orang yang sombong. Bukan. Tuhan akan menghadapkan kita dalam hal-hal kejadian sehari-hari yang di mana akan menguji kesabaran kita. Akan menguji mengenai kerendahan hati kita, pengendalian diri kita. Disitulah jawaban doa kita itu dijawab Tuhan melalui itu. Untuk kita berlatih agar kerendahan hati ini bisa muncul. Tadi saya katakan untuk menjadi sombong itu sangat mudah, tidak perlu dipelajari. Tetapi untuk menjadi orang yang rendah hati ini perlu usaha. Perlu pertolongan Tuhan. Melalui peristiwa-peristiwa yang ada yang membuat kita menjadi jengkel, yang membuat kita mudah untuk menyombongkan diri. Itulah yang Tuhan berikan untuk kita belajar untuk menjadi rendah hati. Itu tidak instan. Yang kedua adalah dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur. Kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu adalah sebagai cermin di dalam kehidupan kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kalau kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, kemanapun kita pergi, cermin itu selalu ada. Sebuah refleksi mengenai tindakan kita, apa yang kita lakukan. Apakah benar kita ini mengasihi orang lain melalui perkataan, melalui perbuatan kita? Apakah kita mendahulukan kepentingan orang lain? Apakah kita masih tetap menganggap orang lain itu lebih berharga, lebih penting dari kita? Cermin. Kalau orang yang tidak pernah baca dan mendengar firman Tuhan, maka dia tidak bisa mengukur, melihat dirinya mengenai perlakuannya terhadap orang lain. Apa yang Alkitab katakan dia tidak tahu. Justru Tuhan mau kita ini menjadi orang yang rendah hati, mengambil jalan kebijaksanaan adalah dengan sebagai firman Tuhan, sebagai cermin yang senantiasa mendampingi kita kemanapun kita melangkah. Dan yang ketiga adalah dengan kita melayani sesama. Diperlukan adanya kerendahan hati untuk melayani. Karena melayani itu artinya ada sesuatu dalam diri manusia yang diberikan kepada orang lain. Itu adalah melayani, melatih untuk rendah hati. Tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang sempurna di dalam kerendahan hati. Dia tidak hanya ngomong saja, memberikan perintah, tapi dia melakukannya. Dikatakan di Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus dengan berani mengatakan, belajarlah daripadaku. Yang menyebabkan Tuhan Yesus berani mengatakan belajar daripadaku karena ia telah melakukannya terlebih dahulu. Itulah sebabnya kerendahan hati itu bukan hanya teori, tapi juga harus dipraktekkan. Kerendahan hati juga ditunjukkan mengenai apa yang ia lakukan selama di muka bumi ini. Rasul Paulus mengatakannya di Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus adalah pencipta, dia adalah Tuhan, dia adalah yang berdaulat atas segala sesuatu. Dia merendahkan dirinya datang kepada di bumi ini sebagai ciptaannya menjadi manusia. Tidak hanya dia datang hanya sebagai manusia, bukan sebagai raja atau bangsawan. Dia datang sebagai hamba. Dan dia datang ke dunia ini dengan satu tujuan, yaitu dia harus mati di atas kayu salib sebagai korban penebusan dosa manusia. Dikatakan bahwa ia taat sampai mati di kayu salib. Bagi saudara dan saya. Dan tidak ada kerendahan hati yang lebih besar daripada apa yang Tuhan Yesus lakukan. Pengorbanannya di atas kayu salib. Dengan tubuh yang hancur. Dengan darah yang tercurah begitu banyak. Adalah agar kita semua dan semua orang yang percaya mendapatkan pembebasan dan kehidupan. Hanya karya Kristus di atas kayu salib. Itu menunjukkan karya kerendahan hati yang sangat luar biasa. Yang menyelamatkan semua manusia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari saudara kita merenungkan mengenai karya Kristus, mengenai kerendahan hati yang ia telah tunjukkan untuk kita teladani. Dan kita berkomitmen untuk meninggalkan kesombongan dengan menerapkan hal-hal yang kita lakukan di dalam kerendahan hati. Di dalam Efesus 4 ayat 2 Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dikatakan hendaklah kamu selalu. Artinya ini adalah yang harus kita lakukan. Dengan melihat Kristus Yesus sebagai teladan. Yang memberikan kepada kita pertolongan dan kekuatan untuk melakukannya sama seperti Dia menjadi orang yang rendah hati. Orang yang lemah lembut dan sabar. Karena Tuhan Yesus telah menunjukkan semuanya itu bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi telah kami dengar mengenai kasih-Mu yang begitu besar. Mengenai kerendahan hati yang telah Kau tunjukkan bagi kami. Agar kami Tuhan dapat hidup di dalamnya. Kami percaya bahwa apa yang Kau inginkan, apa yang Kau mau di dalam kehidupan kami, yaitu kami hidup di dalam kerendahan hati. Kami percaya Kau akan menyertai setiap kami untuk menolong kami meninggalkan kesombongan yang kami lakukan hari demi hari. Untuk kami mau melangkah dengan langkah yang baru bersama dengan Engkau. Di dalam tuntunan daripada Roh Kudus-Mu. Untuk kami Tuhan, untuk dapat melangkah selangkah demi selangkah dalam kerendahan hati. Dalam setiap hal yang kami lalui. Terima kasih. Kebenaran firman-Mu ini kiranya Kau meteraikan dalam hati setiap kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami tidak akan pernah Kau tinggalkan. Kami tidak pernah sendirian. Kau senantiasa yang menyertai kami, Allah Immanuel. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih saudara telah bersama-sama dengan kami di dalam ibadah ICA secara online ini. Dan saya harapkan untuk berjumpa kembali di dalam ibadah yang sama minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Kami akan mengadakan Minggu Penyerahan Anak pada hari Minggu tanggal 26 Januari di dalam ibadah. Jika Anda ingin mendedikasikan anak Anda kepada Tuhan, scan kode QR ini dan mendaftar sebelum 22 Januari.
ICA sedang membuka lowongan untuk full-time office admin. Jam kerjanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, hari Senin sampai Jumat. Bagi Anda yang berminat, silakan email CV Anda ke hrd@icasby.com. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Apakah Anda seorang introvert yang ingin melayani? ICA Media mungkin cocok untuk Anda. Kami mencari volunteer untuk membantu di tim lighting, pengoperasian slide, dan service director untuk ibadah hari Minggu. Klik QR berikut dan daftar hari ini juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.